Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Yusuf Ian, NIM 2019 31070. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan UAS video yang telah saya buat, yakni teknik kompilasi kelas E. Adapun UAS videonya yakni pertama ada pengertian sintak tree, lalu jelaskan tentang penurunan ke kiri dan ke kanan, metode parsing top down, metode parsing bottom up, dan codingan program pada metode parsing. Langsung saja. Nah, nomor 1, pengertian syntax tree. Jadi, syntax tree merupakan salah satu cabang dari ilmu kebahasaan yang mempelajari tentang struktur, pembentukan kata-kata menjadi satu kesatuan, kalimat terstruktur dan bermakna jelas. Nah, penggunaan pohon diagram sintaks merupakan penggambaran bagaimana adanya hubungan hierarki antara komponen-komponen ataupun kata-kata yang terkandung dalam suatu kalimat. Pohon sintaks ataupun bisa disebut juga pohon penurunan, yakni syntax tree atau parse tree, berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Misalnya, S menuju A besar dan B besar, A besar menuju A kecil, A besar garis A kecil, dan B besar menuju B kecil, B besar garis B besar. Nah, penurunan untuk menghasilkan string A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, dan B kecil. Nomor 2, jelaskan syntax tree tentang penurunan ke kiri dan ke kanan. Nah, parsing dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yakni penurunan terkiri atau leftmost derivation, yang dimana simbol variabel yang paling kiri diturunkan tuntas terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada penurunan terkanan, yakni rightmost derivation, yang merupakan variabel yang paling kanan dituntaskan terlebih dahulu. Contohnya, misalkan terdapat string A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, A kecil dari konteks free language, S menuju A kecil, A besar S, garis A kecil, dan A besar menuju S, B kecil, A besar, garis B kecil, A kecil. Nah, adapun penurunan ke kirinya, yang pertama S menuju A kecil, A besar S, lalu A kecil, S, B kecil, A besar S, A kecil, A kecil, B kecil, A besar S, A kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, S, yang menghasilkan A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, A kecil. Lalu selanjutnya ada penurunan ke kanan. Nah, penurunan ke kanan, misalnya S menuju A kecil, A besar S, A kecil, A besar A kecil, lalu A kecil S, B kecil, A besar A kecil, A kecil S, B kecil, B kecil, A besar A, maka akan menghasilkan A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, A kecil. Selanjutnya, jelaskan metode parsing top down. Nah, top down parsing, jika diberikan kalimat X sebagai input, parsing dimulai dari simbol awal S sampai kalimat X nyata, atau tidak nyata jika kalimat X memang tidak bisa diturunkan dari S. Dari pembacaan semua leaf dari pohon parsing jika dibaca dari kiri ke kanan. Nah, top down parsing terdiri dari dua kelas metode. Yang pertama yakni metode dengan backup, brute force parsing, yang merupakan kelas metode parsing yang menggunakan produksi alternatif jika ada, ketika hasil penggunaan sebuah produksi tidak sesuai dengan simbol input. Lalu yang kedua ada metode tanpa backup ataupun recursive descent parsing, merupakan kelas metode parsing yang tidak menggunakan produksi alternatif ketika hasil akibat penggunaan sebuah produksi tidak sesuai dengan simbol input. Selanjutnya, metode parsing bottom up. Nah, pengertian dasar, jika alpha dan x diturunkan, keduanya diturunkan derivasi dari simbol awal grammar tertentu, maka alpha disebut
sentensial jika alfa FVT F besar T besar garis F besar N besar dan X disebut jika kalimat jika X V besar T besar. Nah, bottom up parser bekerja dengan cara mengambil satu demi satu kata dari kalimat yang diberikan untuk dirangkaikan menjadi konstituen yang lebih besar. Hal ini dilakukan terus-menerus sampai konstituen yang berbentuk ialah sentence atau kalimat. Dengan demikian, metode bottom up bekerja dengan cara yang terbalik dari top down. Lalu nomor 5, buat coding program pada metode parsing top down dan bottom up. Oke, jadi ini adalah coding program dari top down parsing dan bottom up. Saya rasa sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.